siang bos, dimanapun anda berada. Ini di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara penguburan burung kacir bos ya. Karena di Facebook saya itu banyak yang ini bos ya, banyak yang bertanya bagaimana itu penguburan pada burung kacir bos ya. Jadi ini mohon maaf bos, karena kita buat videonya belum mempunyai mic bos ya. Karena di tempat saya itu jauh dari kota bos ya. Saya tinggal di kampung, jadi untuk beli mic itu belum ada waktu bos ya. Jadi di kolom komentar Facebook saya itu banyak yang bertanya bos ya, bang bagaimana itu cara pengukuran burung kacir bahan. Seperti itu bos ya. Jadi ini saya membuat video untuk cara pengukuran bahan kacir. Nanti di video reel saya atau di Facebook saya itu saya arahkan untuk nonton di video panjang saya atau di YouTube saya bos ya. Jadi sebelum kita cerita kepada bos semua, biar kita ngomongnya santai ya, sediakan kopi bos semua ya. Dan kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara pengukuran burung kacir. Ini adalah kacir kita bos ya. Ini kacir kita yang kita dapat mikat minggu yang lalu. Paling umurnya ini sekitaran 4 hari nih bos. 4 hari, kurang lebih 4 hari atau 5 hari itu bos ya. Ini bahannya yang di video kita sebelumnya itu yang kita mikat kacir itu, inilah yang kita dapat bos ya. Dan alhamdulillah ini burungnya udah ngepur bos ya, udah purnya udah pur kasar. Jadi burungnya udah aman, udah mantap lah bos. Jadi bagaimana cara pengukuran itu kita akan membahas di sini bos ya. Jadi cara pengukuran burung kacir itu sangat gampang bos ya, sangat gampang. Meskipun burung kacir seperti yang kita ketahui itu sangat rentan sekali stres bos ya, sangat rentan sekali stres. Jadi sangat mudah memang kalau untuk tingkat kematiannya itu sangat mudah memang bos. Jadi pembahasan kita kali ini, kalau kita itu mikat sendiri bos, kalau kita mikat sendiri gampang sebenarnya bos, gampang sebenarnya untuk cara pengukurannya. Itu 2 hari pun nanti udah bisa ngepur itu bos, kalau kita langsung mikat bos ya. Karena kalau kita langsung mikat itu di lokasi pas kita lagi mikat itu kita bawa jangkrik bos. Itu jadi pas kita dapat itu burung kacirnya itu langsung kita loloh guys. Artinya bukan diloloh langsung bos ya, bukan diloloh gitu langsung. Kita letak aja di kepesan itu. Kalau kita dapat itu burung kacir itu kan taruh di kepesan bos. Yang kepalanya keluar itu jangan pakai kantong bos. Kalau kita pakai kantong itu susah ngelolosnya. Jadi usahakan itu kalau mikat kacir itu, kalau kita kalau kita dapat burung kacir liarnya itu diusahakan nyimpannya itu di kepesan bos, yang ekor sama kepala itu keluar. Jadi waktu kita dapat itu, setelah kita mikat atau setelah dapat itu, kita letak di tanah atau di mana saja. Seumpama kita taruh di sini dia guys. Jadi jangkriknya itu
kita taruh di depannya aja guys. Nah, kita taruh di depan mulutnya aja, itu pasti dimakan itu bos. Nggak ada cerita nggak dimakan. Kalau di posisinya, di posisi dalam kepesan itu juga saya herannya bos. Kalau burung apa saja yang daya stresnya tinggi sekalipun, kalau di kepesan itu kita kasih jangkrik pasti dimakan itu bos. Pasti dijamin 100% pasti dimakan. Beda halnya seperti di kandang seperti ini. Kalau di kandang seperti ini dia asik gelabakan makan, jadi burungnya nggak makan gitu ya bos ya. Asik-asik gini aja gelabakan karena ketakutan itu, jadi makan dia lupa. Stresnya itu makin lama makin tinggi ya. Jadi kalau di kepesan itu dia burungnya diam. Kalau kita kasih tuh jangkrik itu di depan mulutnya pasti dimakan itu bos. Jadi enaknya itu kalau kita mikat sendiri bos. Kalau kita mikat sendiri itu pengukurannya lebih gampang bos. Caranya seperti yang halnya saya bilang, dikasih jangkrik. Kalau dia di posisi di kepesannya itu udah makan jangkrik, jadi otomatis sampai rumah mau kita masukkan ke kandang bahan seperti ini, sampai rumah itu kita kasih lagi jangkriknya bos. Kita loloh lagi jangkriknya, artinya kita taruhkan di depan mulutnya itu pasti dimakan lagi guys. Diusahakan itu sekenyang-kenyangnya guys ya. Diusahakan itu sebelum masuk ke kandang bahan seperti ini, burungnya udah kenyang untuk malam ini. Untuk malam udah aman lah guys ya, udah aman. Kalau untuk malam itu kita pulang mikat, malamnya udah pasti aman karena posisi burung itu lagi kenyang bos ya. Jadi selanjutnya waktu dia udah makan, udah perutnya nggak lapar, otomatis dia penyesuaiannya di kandang bahan seperti ini di malam hari itu, pas malam pertama itu dia udah enak bos. Tinggal dia tenang, tinggal menikmati suasana guys ya. Jadi besoknya itu kita udah gampang. Besoknya udah gampang untuk cara penguburannya bos. Jadi besoknya itu langkah pertamanya itu kita turunkan dari tempat kita menyimpan burung itu, kita turunkan dan purnya kita kasih pur halus bos. Kalau di sini itu kalau udah sering main kacer itu udah pasti tahu bos ya. Jadi di sini yang saya jelaskan ini bagi pemula yang belum tahu cara pengukuran burung kacer ini, karena tidak sedikit juga ini kalau burung kacer ini di tangan pemikat itu, di tangan yang perawat itu tidak sedikit juga rentan untuk mati bos ya. Ngopi dulu bos. Jadi seperti itu bos ya. Pagi itu kita turunkan. Kalau kita punya pur halus, merek apa saja boleh, yang penting dia pur halus. Kalau seperti saya itu jauh dari perkotaan itu, usahakan kalau ada pelet ayam, kalau ada pur ayam itu yang halus atau yang kasar itu digiling guys, digiling makai ditaruh di dalam plastik itu digiling. Biar purnya halus. Jadi tujuan kita untuk menghaluskan itu supaya jangkrik yang kita taruh nanti di dalam cupuknya itu lengket di jangkriknya bos. Jadi kalau ada pur halus atau pur ayam yang udah kita haluskan, kalau udah ada bahannya, itu jangkriknya dipotong-potong guys, dipotong-potong
Sebenarnya selain dipotong-potong pun ada juga triknya. Itu perut jangkrik itu dipecahi guys. Dipecahi perut jangkriknya nanti ditaruh gitu aja, ditaruh bulat aja dia. Itu pun karena kalau jangkrik itu kalau di pecah perutnya itu kan istilahnya basah guys ya, basah jangkriknya. Jadi pur itu lengket juga sebenarnya di situ bos. Tapi kalau alangkah baiknya seperti saya potong-potong guys. Saya potong-potong. Kalau jangkriknya itu besar, kita potong jadi 3. Kalau jangkriknya itu sedang atau kecil, itu bisa dipotong 2 aja guys. Kalau sangat kecil itu perutnya jadi pecah. Nah, jadi kalau kita gunakan seperti itu bos, kalau kita memakai trik itu, alhamdulillah itu paling lama 3 hari udah ngepur itu bos. Udah pur kasar, bukan pur halus lagi. 3 hari itu udah pur kasar bos. Jadi selama 1 hari itu kita potong-potong, jangkriknya. Pagi itu kita turunkan seperti yang saya bilang itu, dipotong-potong. Dikasih banyak aja guys, dikasih banyak aja jangkriknya. Dikasih banyak aja. Di cepuknya itu usahakan kalau cepuk-cepuk yang sedang dia seperti ini dipenuhi aja guys. Sekitar 15 atau 20 ekor itu dipotong-potongnya aja. Udah gitu diisi minumnya, diisi air minumnya, ditaruh cangkrik beserta purnya, kita kerodong bos ya. Nah, kita kerodong. Ngerodongnya usahakan ya terbuka sedikit bos ya. Yang kalau memakai resleting itu dibuka sedikit ya. Nah, jadi nanti kalau kita ngasih makannya itu sekitaran jam 8, nanti sekitaran jam 11 atau 12 itu diturunkan lagi guys. Diturunkan lagi. Di situ kita pantau lagi burungnya apakah udah makan jangkriknya atau belum. Biasanya itu langsung dimakan itu guys. Begitu kita taruh itu langsung dimakan itu guys. Tapi usahakan burungnya taruh di tempat tenang guys ya. Di kamar mandi, di belakang rumah, begitu. Jadi setelah nanti dimakan, digunting lagi, diisi lagi sampai nanti sore sekitaran jam 3 itu, jam 3 itu diturunkan lagi guys. Diturunkan lagi, kita cek lagi. Itu pasti jangkriknya udah habis dimakan itu guys. Jadi jam 3 itu kita potong-potong lagi jangkriknya guys. Potong lagi jangkriknya, dibanyain lagi. Ya itu sampai malam guys. Besok paginya ya langkah seperti yang pertama tadi juga. 2 hari itu udah seperti yang saya bilang itu. Ketiga harinya itu ganti purnya jadi pur kasar bos. Ganti purnya jadi pur kasar udah bisa itu bos. Nggak ada cerita itu udah yang ke hari keduanya itu burungnya udah pasti makan pur bos. Kotorannya itu udah pasti berubah. Nggak bisa itu nggak ada cerita itu. Kalau cara seperti itu sangat ampuh sekali itu bos. Kalau misalkan kawan-kawan itu masih sangsi, masih belum berani untuk melepas jangkriknya, itu purnya itu kan pur halus. Jadi kita campur pur kasar, tapi tidak usah banyak bos, tidak usah banyak. Jadi pur kasarnya itu kasih sedikit aja untuk pemancingnya. Kalau misalkan bos itu belum berani meninggalkan pur halusnya bos ya, dicampur dulu dia pur kasar. Lalu pur kasarnya semakin dikurangi pun bisa. Tapi biasanya itu 3 hari itu udah pur kasar itu bos.
Dan satu tip lagi jangan ditinggalkan bos ya. Satu tip lagi jangan lupa, jangkriknya itu jangan dikurangi bos. Kalau kita memelihara kacer, itu jangkriknya jangan sempat dikurangi bos. Walaupun burung kacer kita sudah ngepur, sudah pur kasar, udah enak, udah rawatan seminggu, 2 minggu, sebulan, itu jangkriknya harus dipastikan banyak bos. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, sesanggup kita bos ya. Misalkan kita sanggupnya karena di tempat kita jauh, macam saya untuk beli jangkrik itu kalau di tempat saya itu sangat mahal bos ya, karena di tempat saya itu jauh. Jadi kalau misalkan kita punya kacer itu, jangkrik usahakan banyak bos. Bagaimana caranya itu, pokoknya kalau kita tinggal di pedesaan sekalipun, jangkrik itu harus banyak bos kalau kita memelihara kacer. Kalau payah cariannya jangkrik itu, mending gak usah melihara kacer bos. Karena kacer itu tanpa jangkrik nol semua itu bos. Nggak ada cerita gacor kalau tanpa jangkrik, kalau itu kacer bos. Jadi udah ngepur pun itu bahan kacernya, kalau jangkriknya jangan sekali-sekali dikurangi bos. Ada yang bilang kemarin itu udah makan pur dia jangkriknya dikurangi, biasanya 30 pada saat kita pengepuran. Kalau udah dia makan pur dikurangi, jangan sekali-sekali seperti itu bos ya. Karena saya pernah juga kejadian, maksud saya kemarin bagus bos, artinya kalau saya taruh jangkrik itu banyak-banyak, nanti burungnya bakal lupa untuk makan pur. Maksud saya seperti itu bos, tapi ternyata itu salah bos ya, salah. Kemarin itu saya pernah kejadian, udah makan pur nih selama 4 atau 5 hari, udah makan pur nih burung kacernya. Jadi porsi jangkriknya itu saya kurangi, karena jangkrik kebetulan kemarin itu minim bos ya. Saya kurangi, pagi 3, sore 3, akhirnya 3 hari itu burung kacernya mati bos, koid. Karena nutrisinya itu, karena kan dia makan pelet itu belum sepuasnya bos ya. Dia makan pur itu belum sepuasnya, artinya pada saat dia kelaparan aja itu yang dia mau makan pur itu bos. Saat lapar sekali baru dia makan pur. Sama halnya seperti beda halnya seperti burung yang rawatan. Burung rawatan itu terbang sana terbang sini makan, terbang sana terbang sini makan. Begitu. Jadi beda sama burung kacer bahan kita. Kalau bahan itu dia pada saat lapar sekali dia baru makan purnya bos. Jadi beda halnya ya. Jadi saran saya itu jangkriknya jangan dikurangi dulu bos, kasih makan sepuasnya dulu, kasih makan sepuasnya, baru nanti kira-kira udah enak lah bos ya, udah enak. Sekitaran 3 bulan 4 bulan burungnya udah mulai tenang, udah mulai paham sama manusia, mulai biasa dengan kegiatan-kegiatan manusia. Di situ nanti kalau memang minim jangkriknya, kalau memang susah carinya di tempat kawan-kawan itu semua, bisa dikurangi. Tapi kalau masih bahan itu jangan coba-coba dikurangi bos. Pasti dijamin itu nyilet, pasti akan meninggal bos. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, mudah-mudahan nanti saya bantu jawab bos. Itu jadi pembahasan untuk burung kacer itu memang tidak ada hentinya bos, karena
burung yang paling susah itu untuk menggacurkannya, untuk membuatnya jadi jinak itu sangat susah. Yang tinggi stresnya itu pada burung kacer, bos. Jadi pengalaman-pengalaman itu pasti banyak untuk mengenai pemeliharaan burung kacer. Jadi kalau kita bicara panjang lebar, nanti videonya makin makin lebar, makin tinggi durasinya, bos ya. Jadi kalau ada nanti pertanyaan, mudah-mudahan nanti kita bantu jawab dengan membuat video-video yang selanjutnya, bos. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bos ya. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, bos. Ingat, bosku, subscribe itu gratis untuk membuat semangat seperti saya konten-konten pemula. Dan saya akhiri dengan salam satu hobi, bos.